Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak yang tahu bahwa Ka'bah sepeninggal Nabi Muhammad itu pernah mengalami 4 kali penyerangan dan uniknya penyerangan itu tidak dilakukan oleh non-muslim tetapi dilakukan oleh muslim juga yang ternyata rela melakukan itu demi kepentingan politik. Gimana ceritanya? Cerita pertama terjadi di masa kekuasaan Muawiyah, tepatnya Yazid bin Muawiyah, yang pada saat itu kemudian di tanah Hijaz memberontaklah Ibnu Zubair. Ibnu Zubair ini adalah cucunya Abu Bakar, putranya Asma bin Abu Bakar. Asma bin Abu Bakar ini adalah kakaknya Siti Aisyah. Asma lah yang kemudian menemani dan memastikan hijrah Rasul dan Abu Bakar ke Madinah selamat pada saat itu. Nah, Ibnu Zubair itu merasa bahwa kekuasaan dinasti Muawiyah itu tidak sah, sehingga dia memproklamirkan diri sebagai penguasa setidaknya di tanah Hijaz. Tanah Hijaz itu adalah Mekah dan Madinah. Nah, Yazid tentu saja tidak senang dengan upaya atau tingkah yang dilakukan oleh Ibnu Zubair, sehingga kemudian mengutus Husain bin Numair untuk menaklukkan Ibnu Zubair. Pasukan ini menyerang Madinah terlebih dahulu, kemudian setelah Madinah takluk, melanjutkan penyerangan ke Mekah, tempat di mana Ibnu Zubair dalam tanda kutip berlindung. Nah, dalam salah satu serangan yang menggunakan Nanzalik atau ketapel raksasa, serangannya ini mengenai dinding Ka'bah sehingga salah satu dinding Ka'bahnya itu roboh. Di saat yang sama kemudian Yazid bin Muawiyah meninggal secara mendadak sehingga kemudian pasukan Husain bin Numair kembali ke kerajaan. Nah, kemudian Ibnu Zubair ingat bahwa bibinya pernah bercerita tentang kegelisahan Rasulullah tentang desain Ka'bah hasil renovasi Quraisy yang tidak sesuai dengan um, desain yang dibentuk atau dibangun oleh Nabi Ibrahim. Teman-teman bisa cek di postingan tentang Floyd dan rasisme untuk mengecek desainnya seperti apa. Nah, tetapi kemudian setelah mendengar dari bibinya Siti Aisyah, Ibnu Zubair kemudian melakukan renovasi Ka'bah sesuai dengan desain yang diinginkan Nabi Muhammad, yang sesuai dengan Nabi Ibrahim. Pintunya ada dua, dua-duanya rapat ke tanah, kemudian Hijr Ismail menjadi bagian dari Ka'bah, sehingga Ka'bahnya jadi jauh lebih luas. Kemudian dilakukan beberapa penyempurnaan, katakanlah seperti itu, dengan menaruh tangga di dalam Ka'bah sehingga memudahkan kalau terjadi hujan dan membersihkan atap atap Ka'bah. Nah, tapi ternyata ketidaksetujuan pada kepemimpinan Ibnu Zubair itu belum selesai dengan meninggalnya Yazid. Nah, ketika kekhalifahan di wilayah dinasti Umayyah itu beralih kepada Abdul Malik bin Marwan, Abdul Malik ini kemudian melanjutkan upaya Yazid bin Muawiyah untuk menaklukkan Ibnu Zubair. Maka dikirimlah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang kemudian melakukan penyerangan kembali kepada Mekah. Pada saat ini menggunakan bola api sehingga kiswah Ka'bah terbakar, kemudian dinding Ka'bah juga mengalami roboh. Pada saat ini Ibnu Zubair menyerah sehingga kemudian dihukum mati. Bahkan pada saat itu Asma yang kemudian umurnya sangat panjang sampai 100 tahun lebih menyaksikan bagaimana cucunya dihukum mati oleh dinasti Umayyah. Seperti itu, dan ini merupakan bagian-bagian yang sangat pelik di dalam sejarah Islam, di mana banyak sekali konflik di antara umat Islam sendiri gitu, dimulai dari konflik antara Ali dengan Muawiyah dan seterusnya. Nah, kemudian Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini melakukan renovasi lagi terhadap terhadap Ka'bah, dan renovasinya itu disesuaikan dengan Ka'bah yang dibangun oleh Quraisy. Karena dia tidak tahu bahwa ada hadis tentang keinginan Rasulullah untuk membuat Ka'bah sebagaimana desain yang dibikin oleh Nabi Ibrahim. Bahkan Hajjaj ini tiba pada kesimpulan bahwa Ibnu Zubair menodai kesucian Ka'bah gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak tahu kemudian kita memutuskan perkara karena ketidaktahuan, kita seringkali berujung pada miskonsepsi ya, dan judgement yang kita timbulkan juga jadinya salah atau keliru. Nah, akhirnya dibangunlah Ka'bah, singkat cerita, sesuai dengan desain yang dibikin oleh Quraisy. Bentuknya jadi lebih kecil, kemudian pintunya jadi satu dan ditinggikan, dan Hijr Ismail jadi berada di luar Ka'bah.
damai, katakanlah seperti itu. Kemudian pada tahun 317 Hijriah, sekte Qoromitah itu mencuri Hajar Aswad. Mereka melakukan penyerangan terhadap Ka'bah, kemudian mencongkel Hajar Aswad dari Ka'bah itu sendiri. Nah, masa-masa sekte Qoromitah ini ada ketika khalifah-khalifah di negara-negara atau kerajaan-kerajaan Islam itu sedang lemah karena terpecah belah. Nah, makanya kemudian kalau hari ini teman-teman berhaji kemudian berupaya untuk mencium Hajar Aswad, Hajar Aswadnya sudah tidak lagi merupakan batu yang utuh, tetapi kepingan-kepingan batu akibat dari kerusakan ketika dicongkel oleh sekte Qoromitah tadi, yang kemudian lempengan-lempengan itu disatukan oleh lapisan lapisan perak gitu. Nah, ini kurang lebih beberapa tahun ada di kota Al-Iqsa setelah kemudian dicuri oleh sekte Qoromitah. Butuh berkali-kali ganti khalifah hingga kemudian Hajar Aswad itu bisa kembali diambil dan ditaruh di Ka'bah kembali. Nah, serangan terakhir ini relatif baru terjadi tahun 1979 dan dilakukan oleh Juhaiman bin Thaib al-Taibi. Dia membawa serta 400 sampai 500 tentara, dan orang-orang nggak ngeh bahwa Masjidil Haram sedang diserang, sedang ditaklukkan, yang tujuannya adalah untuk mengecam Raja Saudi. Jadi Juhaiman ini adalah orang yang berasal dari suku yang sukunya ini membantu Ibnu Saud mendirikan kerajaan Arab Saudi. Tetapi bukannya mereka dikasih jabatan, mereka malah disingkirkan secara tidak langsung gitu. Sehingga Juhaiman sakit hati dan dia menuntut balas, katakanlah seperti itu. Dan menurut mereka cara untuk menuntut balas dan mendapatkan suara atau memukul kerajaan Arab Saudi ya dengan menaklukkan Masjidil Haram gitu. Dan itu lumayan banyak jemaah yang meninggal, yang ditembak. Kemudian Juhaiman bahkan mengenalkan saudara iparnya Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani sebagai Imam Mahdi gitu, untuk kemudian memanipulasi kampanye yang dia lakukan, dan lumayan banyak yang kemudian meninggal, sehingga dalam tanda kutip Masjidil Haram itu penuh dengan atau mengalami dalam tanda kutip banjir darah. Dan ini kemudian berkaca dari ini, lagi-lagi ternyata bahwa memang yang melakukan penyerangan terhadap rumah suci adalah orang Islam itu sendiri, yang kemudian mengesampingkan ideal keislamannya demi ambisi-ambisi politik, demi kebencian, dan seterusnya. Dan ini mungkin sejalan ketika Rasul berdoa agar agama Islam tidak dihancurkan oleh umatnya sendiri, kemudian Allah menunda mengabulkan doa itu. Dan ini jadi pelajaran kepada kita bagaimana politisasi agama tidak selalu berakhir pada kemaslahatan, tapi selalu berakhir pada kemudaratan. Dan kita bisa lihat dari sejarah bagaimana bahkan jangankan nyawa manusia, rumah suci pun kemudian menjadi korban dari politisasi agama atau penggunaan agama sebagai alat untuk mencapai ambisi-ambisi politik. Maka kalau hari ini ada yang melakukan politisasi agama, kita harus hati-hati, karena sejarah menunjukkan bagaimana politisasi agama berujung pada kemudaratan yang besar, pada darah, dan pada kehancuran rumah suci kita. Maka jangan sampai sejarah itu berulang, dan tugas itu ada di pundak kita semua. Demikian refleksi tentang sejarah di podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.